Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Shalom. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Salam dari Bogor Baru. Ah, Setiap orang harus menjadi murid Yesus. Setiap orang diharapkan menjadi orang Kristen, menjadi murid Yesus, percaya kepada Kristus, karena itu adalah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Dan setiap murid Yesus adalah orang percaya kepadanya, yang mengikuti Yesus, yang melakukan ajarannya dan melakukan firman-Nya. Nah, murid Yesus adalah saksi atau yang menyaksikan karya-karya Tuhan Yesus, terutama karya Yesus yang paling utama dan terutama, yaitu Injil keselamatan, memberitakan Injil keselamatan. Murid Yesus datang atau berasal dari setiap segmen masyarakat. Jadi karena Injil keselamatan itu diberitakan ke seluruh dunia, menjangkau semua bangsa, maka itu berarti bahwa murid Yesus itu ada di mana-mana, dan murid Yesus berasal dari segala macam latar belakang. Nah, saudara-saudara sekalian, dengan adanya orang-orang percaya, murid-murid Tuhan yang berasal dari berbagai latar belakang, berbagai suku bangsa dan berbagai latar belakang sosial, dan berada di mana-mana, maka Injil keselamatan atau kabar baik itu bisa disampaikan dengan lebih efisien dan dengan lebih efektif. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, pada kesempatan ini saya sharingkan dengan Anda tentang bagaimana murid Yesus yang tidak hanya berasal dari latar belakang sebagai orang yang tinggal di tepi pantai atau mereka yang berlatar belakang nelayan, tapi juga ada latar belakang yang lain. Ya, kita tahu bahwa 4 murid Yesus yang pertama itu adalah Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka adalah murid-murid Yesus yang pertama yang dipanggil Yesus, yang nantinya menjadi rasul, dan mereka berempat ini mempunyai latar belakang sebagai penjala ikan. Kemudian Tuhan Yesus memanggil mereka sebagai murid dan menyampaikan kepada mereka bahwa status mereka berubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Memang mayoritas dari murid-murid Tuhan itu adalah penjala ikan. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, bukan berarti hanya penjala ikan. Ada juga yang mempunyai latar belakang yang lain. Dan pada hari ini kita akan melihat seorang murid yang dipanggil Tuhan atau seseorang yang dipanggil Tuhan yang bernama Matius atau Lewi, ya, jadi Matius anak Alfeus atau Lewi, yang sebetulnya memiliki latar belakang yang lain. Dia adalah seorang, pada saat itu disebut pemungut cukai. Pemungut cukai atau disebut tax collector atau pemungut pajak. Jadi Lewi atau Matius ini adalah seorang pegawai pajak. Dan ketika Tuhan memanggil dia, justru dia sedang bekerja di kantornya, di tempat pekerjaannya, tempat di mana dia memungut pajak. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah latar belakang yang lain yang menunjukkan kepada kita bahwa murid-murid Yesus itu datang dari kalangan yang berbeda-beda, memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Bukan hanya dari satu kelompok, tapi juga dari latar belakang yang lain. Dengan demikian, maka dengan latar belakang yang berbeda-beda ini, maka efisiensi dan efektivitas Injil keselamatan, pemberitaan Injil keselamatan itu bisa dilakukan dengan lebih baik. Dan karena itu akan berdampak juga secara lebih besar. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan membaca dari perikop tentang hal ini, yaitu terambil dari Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17. Dan perikop yang sama atau berita tentang Matius atau Lewi dipanggil sebagai murid Tuhan ini juga
terdapat dalam Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13 dan Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Jadi ini firman Tuhan yang direkam atau direcord atau ditulis oleh 3 orang yang berbeda yang isinya sama, ya, dari ditulis oleh Matius, Markus dan Lukas, dan isinya itu tentang bagaimana Matius atau Lewi, seorang pemungut cukai atau seorang pegawai pajak yang dipanggil Tuhan Yesus menjadi muridnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, perikop ini berbunyi demikian. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara sekalian, dari pembacaan kita ini kita bisa mempelajari 3 hal. Dan hal yang pertama yaitu bahwa Matius atau Lewi ini dipanggil sebagai murid atau pemungut cukai atau pembayar atau pemungut pajak atau tax collector atau pegawai pajak yang dipanggil sebagai seorang murid. Saudaraku, di dalam ayat kalau Anda baca dari tetap dari Markus pasal 2 ayat 1 bahwa kejadian ini dari pasal 2 ayat 1 yang kita baca tadi, pasal 2 ayat 13 sampai 17. Tetapi di dalam ayat 1 diterangkan bahwa Yesus berada di pantai atau pesisir danau di kota Kapernaum. Jadi mungkin saja bahwa peristiwa pemanggilan Matius ini juga terjadi di kota Kapernaum. Dan Tuhan memanggil dia, ya, dia ini adalah anak Alfeus. Jadi diterangkan di dalam ayat ini, di dalam ayat 14 bahwa Matius ini anak Alfeus. Dan itu berarti bahwa dia memiliki identitas yang jelas, ya, Matius atau Lewi bin Alfeus atau anak Alfeus, yang menandakan bahwa memang bisa ditelusuri, ya, jejak dari siapakah yang dimaksudkan dengan Matius ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini menandakan kejelasan asal usulnya. Dan di sini dikatakan di dalam ayat 14 bahwa Matius ini sedang duduk di dalam rumah cukai. Namun kalau Anda baca dari Injil Matius dan Injil Lukas, maka Anda akan mendapat di sana ya teks yang dikatakan di dalam Injil Matius dan Injil Lukas bahwa rumah cukai ini adalah tempat, ya, atau rumah cukai ini ya kantor, ya, jadi tempat untuk memungut cukai. Jadi Matius ini sedang bekerja di kantornya. Dan ketika Tuhan Yesus lewat di situ dan Tuhan Yesus memanggil dia, Tuhan katakan, "Ikutlah aku." Dan kemudian ayat 14 mengatakan dia pun mengikuti Yesus. Bapak Ibu saudara-saudaraku, murid Tuhan Yesus ini atau Matius atau Lewi ini dipanggil ketika dia sedang bekerja. Bukan bekerja sebagai nelayan 4 murid sebelumnya, tapi dia sedang bekerja kalau sekarang ini kita sebut kerja di kantoran. Jadi dia sedang berada di kantornya, di tempat bekerjanya, dan ketika Tuhan datang, Tuhan menjumpai dia di sana dan Tuhan memanggil dia. Jadi Matius atau Lewi ini dipanggil di kantornya. Tuhan Yesus melewati kantornya, Tuhan Yesus datang melewati tempat dia bekerja. Kemudian Tuhan Yesus memanggil dia. Tuhan Yesus memanggil Matius atau Lewi.
Saudara-saudaraku, Yesus tidak hanya melayani dan menjangkau daerah-daerah yang kita sebut daerah pedesaan atau daerah nelayan, ya, seperti bagaimana Yesus berjalan di pinggir pantai, ya, tepi danau, dan kemudian panggil keempat muridnya sebelumnya. Namun Yesus juga datang ke daerah seperti ini, perkantoran, ya, kemudian menjumpai orang-orang di sana dan memanggil mereka sebagai muridnya. Jadi tidak hanya di tempat-tempat tertentu di pedesaan, tapi juga Yesus melayani di berbagai kota. Ya, dikatakan Yesus melayani di berbagai kota, di padang pengembalaan, di daerah pedesaan. Bahkan Yesus melayani di Yerusalem, dan kita tahu bahwa Yerusalem adalah pusat pemerintahan, pusat agama Yahudi, dan Yesus melayani di tempat-tempat itu. Jadi tidak hanya di tempat-tempat yang terpencil, rural area, tapi juga di kota, di daerah perkantoran. Mungkin kalau sekarang ini kita sebut di daerah perindustrian, di daerah industri. Di mana saja, di seluruh tempat, di pelosok dunia ini memang firman Tuhan menjangkau. Firman Tuhan harus menjangkau. Dan semuanya terbuka bagi pelayanan pemberitaan Injil. Saudara, tidak hanya di Galilea, tapi juga di Yerusalem. Yesus pergi ke kota Yeriko. Yesus melayani di Nazaret. Bahkan Yesus melayani di Samaria dan di kota-kota lainnya. Tuhan Yesus sendiri mengatakan kamu harus menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi pelayanan untuk menjangkau orang-orang lain, untuk menjangkau manusia supaya menjadi murid Tuhan itu berlangsung dan berjalan di setiap pelosok, di semua tempat. Saudara sekalian, seperti yang terjadi dengan Matius ini. Untuk Matius atau Lewi ini, Yesus datang ke daerah perkantoran atau di kantor, bukan di padang atau di daerah nelayan, tapi di kantor. Dan kemudian Yesus menjumpai Matius dan kemudian memanggil Matius. Saudara, apa artinya ini bagi Anda? Artinya bahwa sebagai seorang profesional, dan dalam kasus Matius ini dia adalah seorang pegawai pemerintahan Romawi, ya, dan memang mungkin bukan pemerintahan yang pas, yang pemerintahan yang long term, ya, tapi nanti kita akan melihat, ya, Matius atau Lewi ini dan banyak orang-orang, beberapa orang Yahudi lainnya yang melayani itu, yang berada di daerah Yudea, yang berada di Yerusalem, Galilea dan sekitarnya, memang melayani kerajaan Romawi sebagai pegawai yang melayani kerajaan Romawi. Jadi sebagai seorang profesional, Matius atau Lewi ini bekerja untuk melayani pemerintah, dan Yesus datang menjumpai dia. Yesus menjumpai dia, kita sebut sebagai seorang ASN di kantornya, dan ini berarti bahwa memang itu daerah yang menjadi jangkauan pemberitaan Injil. Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila Anda seorang ASN atau seorang yang bekerja di kantoran atau seorang yang bekerja di daerah perkotaan, maka Anda dipanggil untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Anda adalah salah seorang yang ditargetkan untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Ya, kantor adalah tempat di mana Yesus dimuliakan. Kantor adalah tempat di mana pelayanan dan objek pelayanan harus dilakukan. Jadi dari bagian pertama dari Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17 ini ingin menekankan kepada kita bahwa pelayanan untuk menjangkau orang lain untuk datang kepada Yesus sebagai murid-muridnya itu terjadi juga di daerah perkantoran. Dan itu juga menyangkut mereka yang bekerja di pemerintahan. Jadi di sanalah tempat firman Tuhan diberitakan. Dan di sanalah orang-orang yang bekerja di pemerintahan diundang untuk menjadi, Yesus katakan ikutlah aku, untuk menjadi murid Tuhan Yesus.
Saudara sekalian, karena itu kalau Anda bekerja di sana, Anda bekerja di pemerintahan, maka Tuhan Yesus memanggil Anda untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Dan kantor Anda, tempat Anda bekerja adalah tempat yang didatangi oleh Yesus. Yesus berada di sana dan Yesus mendatangi Anda dan menjumpai Anda di tempat Anda bekerja. Hal yang kedua, saudara sekalian, yaitu Matius setelah dia mengikuti Yesus, dikatakan di dalam ayat 14 dia mengikuti Yesus. Kemudian dikatakan dalam ayat 15 ya bahwa dia mengundang Yesus atau dia melakukan perjamuan makan di rumahnya, mengundang Yesus ada di sana dan murid-murid Yesus yang lain, dan juga mengundang pemungut cukai dan orang berdosa. Jadi Matius melakukan pelayanan di rumahnya. Ya, dia baru saja menjadi murid Tuhan Yesus, kemudian dia menggunakan rumahnya sebagai tempat untuk dia melayani Tuhan dengan cara mengundang Tuhan Yesus, kemudian mengundang murid-murid Yesus yang lain dan mengundang para pemungut cukai, dan di sini dikatakan orang-orang berdosa untuk datang dan makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudara, ayat 15 mengatakan begini, kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu adalah Matius, banyak pemungut cukai. Jadi ini tidak dikatakan hanya beberapa orang, tapi dikatakan banyak pemungut cukai dan orang berdosa, artinya orang-orang yang berada di pinggiran, yang bukan bagian dari orang Yahudi. Karena mereka digolongkan sebagai orang berdosa, dan orang-orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Jadi mereka makan. Jadi Matius menggunakan rumahnya ini untuk, kalau sekarang ini disebut dengan dinner fellowship. Jadi dalam bagian lain dikatakan ini sebetulnya ini semacam makan malam. Dan di sana pemungut cukai dan orang berdosa. Dan pemungut cukai ini adalah teman-teman Matius. Bapak Ibu saudara-saudaraku, teman-teman Matius ini tentu saja mereka nggak bisa masuk di dalam sinagoga, di rumah ibadah orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang pinggiran, sama orang-orang berdosa. Mereka tidak mungkin datang ke rumah ibadat. Tapi mereka berada di tempat lain. Mereka tidak ke sana. Dan karena itu Matius menggunakan rumahnya untuk mengundang mereka. Dan kemudian Yesus berada di sana bersama-sama dengan mereka. Menjangkau orang lain, Bapak Ibu Saudaraku, dengan menggunakan rumahnya, itulah yang dilakukan oleh Matius. Dia menunjukkan kepada para pemungut cukai yang lain dan orang-orang berdosa bahwa Yesus juga mengasihi mereka, bahwa Yesus berada bersama-sama dengan mereka, bahwa Yesus ingin menjumpai mereka. Dan karena itu mereka mengadakan jamuan makan malam secara bersama-sama. Yesus melayani di rumah Matius. Matius membuka tempatnya, rumahnya, sebagai tempat untuk Yesus melayani. Dan Yesus menjangkau orang lain. Di samping Matius, Yesus juga menjangkau, dengan adanya rumah Matius ini, maka Yesus juga menjangkau orang lain. Bapak Ibu saudara-saudaraku, pemungut cukai ini yang tadi saya sebutkan adalah tax collector, ya, pemungut pajak atau pemungut cukai. Mereka ini umumnya pada zaman itu mereka adalah semacam agen atau yang disebut dengan contract worker. Jadi orang yang bekerja dengan sistem kontrak. Mungkin kalau seperti sekarang ini bukan pegawai negeri 100%, pegawai negeri murni tulen, tapi mungkin semacam seperti pegawai P3K, pegawai dengan kontrak khusus. Jadi mereka ini adalah contract worker dari pemerintah Romawi. Umumnya para pemungut cukai ini adalah orang non-Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi seperti Matius, nanti kita akan lihat di bagian lain dari Alkitab ada beberapa orang lainnya yang bukan orang Romawi. Jadi mereka mempunyai latar belakang bukan Yahudi. Itu adalah umumnya adalah pemungut cukai. Jadi pemungut cukai umumnya adalah orang-orang Romawi sendiri. Jadi kalau ada orang Yahudi yang menjadi pemungut cukai, maka itu adalah sesuatu yang spesial. Ya, mungkin dipercaya oleh pemerintahan Romawi pada saat itu. Umumnya para pemungut cukai ini orang kaya, ya. Jadi mereka orang kaya, dan ketika mereka bekerja, mereka di backup
oleh tentara-tentara Romawi. Jadi tidak main-main, mereka di backup oleh tentara Romawi karena mereka punya target-target khusus, ya, target untuk mengumpulkan pajak atau cukai dan kemudian disetor kepada pemerintah pusat di Roma. Jadi mereka mempunyai target-target khusus. Bapak Ibu saudaraku, karena itu orang-orang pemungut cukai ini sering dibenci oleh orang lain, oleh orang Yahudi lainnya, apalagi ahli Taurat, orang Farisi. Mereka menganggap bahwa ini betul-betul orang berdosa. Pemungut cukai adalah orang berdosa, orang yang bukan orang yang bisa digolongkan sebagai orang-orang yang taat atau orang yang bisa beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, karena mereka di backup oleh pemerintah dan oleh tentara dan kemudian mereka dipercaya, maka kadang-kadang mereka mengumpulkan melebihi dari apa yang mereka targetkan. Jadi mereka punya target tertentu, tapi mereka bisa mengumpulkan lebih dari apa yang mereka targetkan. Dan karena itu jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah. Dan oleh karena itu mungkin mereka dibenci. Karena itu orang-orang pemungut cukai ini dianggap orang-orang yang tidak selamat, orang-orang yang harus dipinggirkan, orang-orang yang harus dibenci, karena mereka mempunyai tanggung jawab seperti tadi dan mereka menggunakan tanggung jawab kesempatan itu untuk juga memperkaya diri mereka. Saudara sekalian, Yohanes Pembaptis pernah menegur mereka dengan keras. Di Lukas pasal 3 ayat 12 dan 13 dikatakan demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Ini ketika Yohanes Pembaptis melakukan baptisan di Sungai Yordan, ketika Yohanes Pembaptis melayani. Kemudian di dalam Lukas pasal 3 ayat 12 sampai 13 mengatakan ada juga pemungut-pemungut cukai datang untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya. Mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Kemudian jawabnya kepada mereka, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Jadi saudara sekalian, kecenderungannya para tax collector atau pemungut cukai ini mereka menagih lebih banyak. Jadi mereka punya kuota, punya target yang harus dipenuhi, tapi mereka menagih lebih banyak. Dan karena itu memang mereka dibenci. Saudara, Matius atau Lewi ini dibenci dan juga teman-temannya juga dibenci oleh orang Yahudi pada saat itu. Namun demikian, Matius menjadi percaya, dia mengikuti Yesus, dan dia menggunakan rumahnya untuk mengundang teman-temannya pemungut cukai yang lain, dan kemudian Yesus datang dan menjumpai mereka di rumah itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku, apa ini artinya bagi kita? Artinya bahwa seperti Matius menggunakan rumahnya sebagai tempat untuk orang lain bertemu dengan Yesus, atau menggunakan rumahnya sebagai tempat untuk Yesus memberitakan kabar keselamatan, Injil keselamatan, maka Anda pun juga demikian harus melakukan hal itu. Saudara, Matius membuka rumahnya sebagai tempat persekutuan dengan Yesus. Dia jadi murid Tuhan, dan sebagai murid Tuhan ini dia membuka rumahnya sebagai tempat persekutuan. Dan ini adalah tanggung jawab setiap murid Tuhan. Anda sebagai murid Tuhan, Anda pun harus membuka rumah Anda dan gunakan propertimu. Ya, propertimu. Properti ini dalam arti luas, tidak hanya bangunan rumah, tapi juga segala hal yang menyangkut tempat-tempat fisik yang dimiliki oleh Anda. Gunakan itu sebagai tempat untuk atau wadah persekutuan, di mana di sana persekutuan dilakukan, Yesus dimuliakan, firman Tuhan diberitakan, dan kemudian orang-orang lain memiliki peluang atau kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, ada banyak orang yang tidak dijangkau di gereja. Tentu saja ada banyak orang yang dijangkau melalui pelayanan di gereja. Tapi juga banyak orang yang dijangkau Tuhan karena pemberitaan Tuhan yang tidak dilakukan di gereja. Mungkin saja di kantor. Seperti tadi Yesus menjumpai Matius di kantornya. Tetapi bukan di gereja. Mungkin saja itu dijangkau di rumah-rumah yang bukan gereja di mana ibadah dilakukan.
Jadi oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan Yesus, sebagai orang yang telah mengikuti Tuhan dan percaya kepada Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita pun harus membuka kesempatan, memberikan kesempatan properti kita, rumah kita untuk digunakan. Dan dengan penggunaan sebagai tempat persekutuan, maka orang lain akan menerima Tuhan Yesus. Saya ingin menekankan di sini bahwa konsekuensi daripada menjadi murid Tuhan, salah satu konsekuensi sebagai murid Tuhan, yaitu membuka rumahmu, membuka tempat tinggalmu sebagai tempat persekutuan, di mana Anda bisa mengundang orang lain untuk bersekutu, atau di mana orang lain datang untuk bersekutu. Dan persekutuan itu adalah persekutuan di mana Yesus menjadi yang utama dan firman Tuhan diberitakan. Saudara sekalian, itu adalah konsekuensi dari menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, yang kita bisa lihat dari bacaan kita ini, perikop ini dari Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17, yaitu apa yang tercatat di dalam pasal ayat 16 dan 17 ya. Jadi ayat 16 17, jadi ceritanya Matius Lewi ini menjadi percaya mengikuti Tuhan Yesus, kemudian membuka rumahnya, ada persekutuan di sana, Yesus dan murid-murid hadir, orang-orang lain ya juga hadir, yaitu pemungut cukai yang lain dan orang-orang berdosa lain hadir di sana. Tetapi kemudian apa yang kehadiran itu atau persekutuan makan itu yang dilakukan itu dilihat, diamati dan dilihat oleh orang-orang Farisi. Dan karena itu mereka protes terhadap apa yang terjadi. Protesnya kepada murid-murid Tuhan, dan Tuhan Yesus mendengar itu. Jadi Bapak Ibu, ini adalah semacam tantangan atau kendala terkait dengan rumah yang dipakai sebagai tempat untuk melakukan persekutuan. Ya, tantangan, kendala dari murid-murid Tuhan ketika rumahnya itu dibuka untuk menjadi tempat persekutuan. Saudara, di dalam ayat 16-17, saya ingin membaca ini sekali lagi buat kita semua. Pada waktu ahli-ahli Taurat dan golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa ia bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Jadi mereka bertanya itu, mengapa Yesus bertemu dengan mereka? Mengapa Yesus melakukan persekutuan dengan mereka? Tapi ketika mereka bertanya itu, ayat 17 mengatakan bahwa Yesus mendengar apa yang mereka tanyakan. Yesus mendengar dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Jadi penolakan atau protes dari orang-orang Farisi tadi didengar oleh Tuhan Yesus. Jadi ini semacam tantangan, kendala ya, atau masalah yang terjadi dengan Matius karena dia melakukan persekutuan, dan orang-orang Farisi ini tidak mengakui hal itu, tidak senang terhadap apa yang terjadi itu, dan kemudian mereka protes. Mengapa Yesus bertemu dengan orang-orang berdosa, dengan para pemungut cukai itu? Kemudian Tuhan Yesus menjawab, "Aku datang ya ke dunia ini bukan untuk orang sehat, ya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar." Orang benar ini adalah orang yang menganggap dirinya benar. Seperti orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini. Mereka menganggap dirinya benar. Sehingga Yesus katakan, "Aku datang bukan untuk memanggil kalian orang benar, orang-orang yang menganggap diri benar, melainkan orang yang merasa dirinya berdosa, yang menyadari bahwa dirinya berdosa. Aku datang untuk menemui dan memanggil dan menyelamatkan orang yang merasa, yang menilai dirinya dan mengetahui bahwa dirinya itu berdosa." Saudara-saudara sekalian, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, tadi saya katakan perikop yang serupa, perikop yang sama ini juga ada di Injil Matius. Dan kalau Anda baca di Injil Matius pasal 9 ayat 13,
Ini dijelaskan tentang ayat ini tetapi dengan sedikit versinya yang lain ya. Di dalam Matius pasal 9 ayat 13 mengatakan demikian. Jadi pergilah. Jadi Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi tadi yang memprotes tadi, Yesus mengatakan bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi ini versi yang sedikit ragam dari versi ini, dari apa yang kita baca di Markus tadi. Di dalam Matius, di dalam Injil Matius ini ya dikatakan di sini bahwa Yesus juga mengatakan bahwa pergilah dan pelajarilah arti firman yang mengatakan yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Dan saudaraku, firman yang dirujuk di dalam Matius ini, ayat yang dirujuk dalam Matius ini tercatat dalam atau terambil dari kitab Hosea pasal 6 ayat 6. Dan di dalam kitab Hosea pasal 6 ayat 6 ini menggambarkan bagaimana pada zaman itu ya, orang-orang Yahudi itu mereka tidak sungguh-sungguh sebagai murid Tuhan. Mereka mengumpulkan atau pemimpin-pemimpin Yahudi pada saat itu mereka melakukan ibadat-ibadat persembahan, dan persembahan itu tidak digunakan untuk memuliakan Tuhan tapi digunakan untuk diri mereka sendiri. Dan mereka mengajak banyak orang untuk memberikan persembahan, berikan persembahan, berbagai persembahan diberikan dan kemudian itu disalahgunakan. Jadi Yesus menegur mereka bahwa bukan persembahan yang menjadi masalah kalau persembahan itu disalahgunakan. Tetapi yang paling penting bagaimana Yesus memanggil orang berdosa untuk diselamatkan. Jadi keselamatan berada di atas segala sesuatu. Tujuan dan visi utama dari kedatangan Tuhan Yesus yaitu untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, menyelamatkan mereka yang tahu bahwa dirinya itu berdosa dan perlu diselamatkan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa jangan kita menghalangi persekutuan atau proses pemuridan yang ada di dalam program-program di gereja. Ya, di mana saja apabila ada persekutuan, jangan karena alasan-alasan tertentu, alasan-alasan pribadi, kita memprotes lalu kemudian kita menghalangi persekutuan atau menghalangi proses pemberitaan Injil keselamatan, proses evangelisme. Ya, kita dengan alasan-alasan pribadi kemudian kita menghalangi itu. Seperti orang-orang Farisi yang karena mempunyai alasan pribadi lalu kemudian mereka memprotes apa yang terjadi di rumah Matius tadi. Nah, kalau Anda bisa membuka rumahmu, kalau Anda bisa membuka rumahmu kepada Tuhan, maka itu adalah hal yang luar biasa bagi persekutuan. Tetapi kalau Anda pun punya masalah dan tidak bisa, ada banyak hal yang menjadi pertimbangan sehingga Anda tidak bisa membuka rumah Anda kepada Tuhan, jangan Anda menghalangi orang lain yang membuka rumahnya kepada Tuhan. Ya, jadi kalau Anda memang karena berbagai kondisi lingkungan dan seterusnya rumah Anda tidak bisa dipakai, jangan Anda menghalangi apabila memang orang lain menginginkan supaya rumahnya itu atau orang lain memutuskan untuk membuka rumahnya kepada Tuhan. Saudara sekalian, target persekutuan di rumah bukan hanya untuk makan-makan. Tentu saja tadi bahwa Matius membuka rumahnya dan kemudian dia melakukan yang disebut dengan dinner fellowship dan kemudian Yesus dan banyak orang hadir bersama-sama di situ. Tetapi di balik itu semua, Yesus mengatakan bahwa dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan siapakah orang-orang berdosa? Orang-orang berdosa itu adalah para pemungut cukai dan juga orang-orang lainnya. Jadi Anda bisa lihat di sini bahwa keselamatan dan pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan kabar keselamatan, pemberitaan kabar baik itu berada di atas ya proses yang terjadi, yaitu makan bersama itu. Makan bersama memang jalan.
Tapi itu bukan hal yang utama. Hal yang utama adalah bahwa dalam persekutuan itu firman Tuhan diberitakan. Yesus hadir di sana dan firman Tuhan diberitakan. Ini merupakan pelajaran penting bagi kita semua, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita melakukan fellowship atau persekutuan, tapi yang menjadi hal yang pertimbangan utama yaitu bahwa makan minum yang besar-besaran kita lakukan, sementara aspek pemberitaan firman itu tidak begitu besar di dalam atau tidak mendapat tempat yang penting di dalam persekutuan-persekutuan yang dilakukan di rumah. Ya, ini disebut dengan fellowship atau persekutuan dilakukan di luar gereja. Kadang-kadang unsur makanan itu lebih penting, sementara unsur-unsur lain, unsur yang paling penting yaitu pemberitaan firman Tuhan itu dikesampingkan atau bukan menjadi hal yang utama. Pelajaran bagi kita pada hari ini yaitu ketika Anda membuka rumahmu untuk persekutuan, maka yang paling utama diperhatikan adalah bagaimana Injil keselamatan menjadi yang terutama, dan di sana Yesus hadir untuk menyatakan kebenaran firman-Nya. Saudara-saudara sekalian, itu adalah bagian yang menjelaskan bagaimana kita sering menghalangi persekutuan. Karena itu jangan menghalangi persekutuan, bukalah rumahmu untuk persekutuan, dan dengan cara itu maka orang lain juga akan diselamatkan. Bapak Ibu, sebagai take away message bagi kita yaitu bahwa kita gunakan kantor kita gunakan rumah kita sebagai ladang tempat persekutuan dan penginjilan, sebagai tempat pemberitaan kabar baik keselamatan. Kantor atau tempat bekerja adalah ladang mencari nafkah, tetapi juga adalah ladang pelayanan. Gunakan ini sebagai tempat di mana Anda mencari kehidupan, untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupmu, tetapi juga tempat di mana Anda bisa memberitakan firman Tuhan dan menghadirkan Yesus di tempat pekerjaan Anda. Tapi yang kedua, gunakan juga rumahmu sebagai tempat persekutuan, dan orang lain bisa mendengarkan firman Tuhan dan menerima Tuhan Yesus melalui tempat persekutuan di rumah Anda. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.